guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau share kepada teman-teman mengenai hal yang berhubungan dengan dunia perkuliahan. Nah, kali ini aku mau share kepada teman-teman mengenai alasan aku memilih kuliah dengan masuk jurusan pendidikan, khususnya pendidikan guru sekolah dasar. So, kalau kalian penasaran, jangan di skip video ini. Awalnya aku juga nggak nyangka kalau aku bakalan kuliah dengan mengambil jurusan pendidikan, karena dulu aku pernah bilang sama diriku sendiri kalau kamu jangan sampai jadi guru Moni, karena jadi guru itu susah, harus mendidik anak bangsa, jadi gaji guru dikit, dan kamu kan gak suka anak-anak, gak mungkin lah kamu jadi guru, ngapain coba. Dan akhirnya apa? Aku itu kayak termakan sama omongan aku sendiri, karena aku itu suka menjudge sesuatu sebelum aku mencoba atau melakukannya. Dan aku tuh sampai bilang mungkin Tuhan mau menghukum aku, atau Tuhan memberi hukuman kepada aku karena aku selama ini itu suka menjudge sesuatu. Dan menurut aku, dengan aku masuk jurusan pendidikan ini merupakan hukuman Tuhan buat aku. Coba jangan sampai teman-teman melakukan seperti yang telah aku lakukan. Oke? Jadi aku mau menyampaikan alasan aku memilih jurusan pendidikan ke dalam poin-poin agar teman-teman lebih memahaminya. Alasan yang pertama aku memilih masuk jurusan pendidikan, mungkin ini jalannya Tuhan buat aku, bukannya sok rohani atau semacamnya, tapi aku yakin dan percaya ini jalannya Tuhan buat aku akan setiap doa-doa yang telah aku sampaikan setiap malamnya. Ya, aku sering berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong berikanlah aku masa depan yang penuh harapan, karena aku yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan kita masa depan yang penuh pengharapan seperti yang telah disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Amsal. Lalu setelah aku tersentuh dengan ucapan aku selama ini akan profesi guru, aku juga tersentuh dengan pendidikan yang ada di daerahku. Aku merasa aku harus menjadi salah satu yang memajukan pendidikan yang ada di daerahku, karena aku merasa pendidikan atau sekolah-sekolah yang berada di daerahku itu masih cukup tertinggal. Jadi kalau tidak aku yang meneruskannya, siapa lagi? Jadi aku ingin menjadi salah satu yang memajukan pendidikan yang ada di sekolah tempat tinggalku. Selanjutnya, adanya program beasiswa yang dapat membantu meringankan beban orang tuaku. Dan yang semakin menguatkan aku pernah membaca satu artikel tentang pendidikan di blog salah satu mahasiswa, bahwa menjadi guru itu bukanlah perkara yang mudah. Menjadi guru itu bukanlah berangkat jam 7 pagi atau pulang jam 4 sore. Bukan nikmat mendapat gaji walaupun sedang libur. Tapi guru adalah model baik di depan siswa, orang tua, ataupun masyarakat. Jadi guru itu adalah digugu dan ditiru. Jadi setiap tingkah laku, perkataan, dan semua yang dilakukan guru itu harus mencerminkan seorang yang digugu dan ditiru. Seorang guru juga pasti bahagia bila seorang muridnya bisa menjadi orang yang berakhlak, orang yang sukses, orang yang berguna bagi bangsa, negara, keluarga, dan masyarakat. Jadi itulah alasan lain mengapa aku memilih kuliah dengan masuk jurusan pendidikan. Oke, sekarang aku mau share kepada kalian proses bagaimana akhirnya aku memilih jurusan pendidikan ini, dan bagaimana pada saat aku pendaftaran di salah satu universitas dan akhirnya aku diterima. Jadi aku harap teman-teman dapat menonton video ini sampai akhir ya. Stay tune.
Oke, waktu aku kelas 3, aku juga ada mendaftar seperti SNMPTN, SBMPTN, seleksi mandiri, tapi dari semua itu aku nggak lulus. Dan aku juga lupa waktu kemarin aku daftar jurusan apa, jadi aku nggak bisa memberitahu pada kalian kemarin aku mau ngambil jurusan apa. Aku minta maaf. Nah, karena aku nggak lulus, aku sudah mendaftar di mana-mana tapi tidak lulus juga. Aku mulai hopeless dan tidak punya harapan lagi untuk mau kuliah. Mengingat juga aku ada masalah finansial yang tidak memungkinkan aku untuk melanjutkan pendidikan aku ke universitas. Tapi aku tetap berdoa sama Tuhan supaya aku diberi jalan yang terbaik untuk melanjutkan pendidikan aku ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Aku berdoa itu sampai detail banget, sampai aku sebutin doa-doa yang aku inginkan. Tuhan, aku ingin masuk universitas Kristen. Tuhan, aku ingin kuliah di luar kota. Tuhan, aku ingin masuk kuliah dengan jurusan yang aku inginkan. Waktu itu aku ingin masuk kuliah dengan jurusan seni tari. Dan tahu apa teman-teman, Tuhan mengabulkan doa aku. Aku sangat senang, aku sangat gembira banget. Waktu itu aku jadi semangat lagi untuk menjalankan pendidikan aku ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tapi tidak dengan jurusan seni tari, melainkan jurusan pendidikan. Ya, walaupun tidak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, tapi aku tetap bersyukur. Ya, sekarang aku sedang menjalankan perkuliahan di Universitas Pelita Harapan dengan mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Yaps, UPH. Siapa sih yang gak kenal sama UPH yang terkenal dengan julukannya sebagai uang papa habis? Kok bisa masuk kampus termahal ini? Sombong amat. Oke teman-teman, aku akan memberitahu kalian bagaimana aku bisa masuk di universitas termahal ini, bagaimana aku mendaftarnya, dan bagaimana sampai akhirnya aku diterima. Waktu itu aku mendapatkan informasi dari Bapak Gembala aku. Dia memberitahu bahwa, Monik, kamu mau nggak kuliah di Universitas Pelita Harapan? Mereka buka program beasiswa dengan jurusan pendidikan dan keperawatan. Universitas Pelita Harapan itu di mana, Pak? Sampai aku kayak gitu, karena aku memang nggak tahu Universitas Pelita Harapan itu. Ya udah, kalau kamu mau itu, kamu bisa searching dulu atau nanti saya bisa memberitahu kamu lagi. Awalnya aku juga menolak dan tidak mau mendaftarkan di kampus ini, tapi karena desakan dari orang tua dan keluarga, dan menurut aku kenapa nggak dicoba aja dulu, siapa tahu memang jalannya Tuhan untuk kamu dan memang berkatnya kamu di sini, kenapa nggak dicoba dulu. Akhirnya aku memberanikan diri aku untuk mengambil jurusan ini dan mendaftar di kampus Universitas Pelita Harapan. Setelah bertekad bulat dan aku telah memikirkannya dengan waktu yang panjang, akhirnya aku mencari informasi tentang Universitas Pelita Harapan di internet dan situs-situs lainnya. Untungnya aku tidak terlalu kesulitan untuk mencari informasi tentang Universitas Pelita Harapan ini. Ya iyalah, kampus termahal dan terkenal, pasti mudah dong mencari informasinya. Setelah mendapatkan informasi tentang Universitas Pelita Harapan di internet, aku langsung menemui dan memberitahu Bapak Gembala aku kalau aku mau mengambil jurusan pendidikan dan berkuliah di Universitas Pelita Harapan. Aku nggak sendiri, aku juga mengajak teman-teman SMA aku untuk ikut mendaftar di Universitas Pelita Harapan ini, dan akhirnya mereka juga mau. Jadi aku nggak sendirian. Oh iya, sebagai informasi buat teman-teman semua, jadi yang membuka program pendaftaran beasiswa ini ialah Fakultas Teacher College di Universitas Pelita Harapan. Teachers College ini juga sudah beberapa tahun menjalankan program beasiswa ini dan sudah banyak menerima mahasiswa dengan jurusan pendidikan. Dan setiap tahunnya dibuka pendaftaran program beasiswa
dengan 11 jurusan di setiap daerah, baik itu di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, sampai di daerah terpencil sekalipun dijangkau oleh Fakultas Teachers College untuk menjadi mahasiswa program beasiswa di jurusan pendidikan. Dan karena aku berada di Kalimantan Barat, kemarin aku mendaftar di salah satu SMA swasta di Pontianak, dan aku mohon maaf kepada teman-teman, aku lupa nama SMA-nya apa, jadi aku nggak bisa beritahu teman-teman. Memang aku tuh orangnya pelupa, jadi kalau udah lama banget itu memang nggak ingat lagi. Tapi untuk teman-teman yang berada di daerah Ngabang bisa mendaftar di SMA Makedonia Ngabang. Ya, itulah sedikit informasi buat teman-teman yang kemungkinan ingin mendaftar dan bergabung di Fakultas Teachers College Universitas Pelita Harapan. Dan singkat cerita, akhirnya aku dan ketiga temanku itu pergi ke Pontianak untuk mengikuti tes. Tes yang diadakan itu ada 3, yaitu tes tertulis, psikotes, dan wawancara. Dan juga waktu kita mengisi formulir itu, kita harus memilih 3 jurusan yang kita inginkan. Jadi kemarin aku memilih 3 jurusan, yaitu jurusan pendidikan guru sekolah dasar, jurusan pendidikan biologi, jurusan pendidikan agama. Akhirnya setelah mengikuti tes, diwawancara, menunggu hasil pengumuman, aku pun mendapat email dari pihak fakultas, dan di email itu dinyatakan kalau aku lulus dan diterima di Fakultas Teachers College dengan jurusan pendidikan. Tapi aku juga sedih karena ketiga temanku itu nggak lulus, mereka nggak diterima, jadi hanya aku sendiri. Iya, pasti teman-teman bingungnya, tadi di awal aku bilang aku jurusan pendidikan guru sekolah dasar, tapi pas tes kok diterima dengan jurusan biologi. Ya, aku memang diterima di jurusan biologi, tapi pada semester 3 aku pindah ke jurusan guru sekolah dasar. Jadi semester 1 dan semester 2 itu aku menjalankan perkuliahan aku di jurusan pendidikan biologi, sedangkan di semester 3 aku memilih pindah ke jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Ada satu dan lain hal yang membuat aku memilih pindah jurusan, dan kali ini aku nggak mungkin share kepada teman-teman, karena kalau aku share-nya sekarang, video ini akan berdurasi sangat panjang. Jadi di lain kesempatan aku akan membuat video mengapa aku memilih pindah ke jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Jadi teman-teman tunggu aja video selanjutnya. Dan akhirnya dari semester 3 sampai sekarang semester 6, aku sangat menikmati proses aku menuntut ilmu di jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Yaps, aku rasa kalau aku udah ngomong banyak hal dan panjang banget di video kali ini, dan aku berharap teman-teman dapat mengambil manfaat dan poin-poin penting dari pembahasan kita kali ini. Dan buat kalian semua yang masih bingung mau mengambil jurusan apa dan di mana, kalian bisa membicarakan bersama orang tua atau meminta saran dari guru juga bisa. Dan jangan lupa juga untuk mendoakan dan mengumpulkan jurusan yang kalian pilih nantinya, agar jurusan yang kalian pilih itu tidak kalian sesali, tapi dapat menjadi berkat buat kehidupan teman-teman semua. Sekian sharing aku kali ini, dan buat teman-teman yang udah menonton video ini, jangan lupa di-share video ini ke media sosial atau ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku, dan hidupkan notifikasi agar kalian selalu update dan mengetahui video terbaru dari aku. Bye, see you next video.